kami dari SMA Kristen Bakul kelas 11B kelompok 5 akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan pada periode bertahan. Sebelum itu kami akan perkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Juaris Ronian Haling. Perkenalkan, nama saya Marcelin Gabuanamas. Perkenalkan, nama saya Cantika Rambubani Bobi. Perkenalkan, nama saya Judita Ramhafi Eza. Perkenalkan, nama saya Ketu Noviana. Perkenalkan, nama saya Martin Jua. Perkenalkan, nama saya Detistor Philip Bro. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu periode bertahan. Jadi periode bertahan adalah pergerakan nasional yang dilakukan dengan cara kooperatif atau moderat. Hal ini juga dilatar belakangi dengan banyaknya organisasi-organisasi radikal yang akhirnya dibubarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan tentang Taman Siswa. Taman Siswa merupakan organisasi pergerakan yang berfokus dalam kegiatan bidang pendidikan. Yang mendirikan Taman Siswa ini adalah Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Taman Siswa ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang efektif. Jadi teman-teman, ada 4 tujuannya. Yang pertama, mencerdaskan dan membebaskan rakyat. Yang kedua, menanamkan jiwa nasionalisme. Yang ketiga, meraih kemerdekaan. Dan yang keempat, melawan penjajahan non-politik. Jadi teman-teman, Taman Siswa juga menciptakan sistem pendidikan nasional yang berbasis budaya Indonesia dan konsep pendidikan kekeluargaan. Hajar Dewantara menerapkan 3 konsep utama dalam pembelajaran di Taman Siswa. Yang pertama itu ada ingar sasul kelodo, di depan memberi contoh atau teladan. Yang kedua itu ada inmadio mangun karsa, yaitu di tengah membangun semangat dan cita-cita. Yang ketiga itu ada tuturi handayani, yaitu mengikuti dan memberi dorongan. Selanjutnya, Taman Siswa mengalami hambatan, yaitu Belanda akan mengeluarkan aturan akan mencabut semua sekolah-sekolah liar yang ada di Indonesia, yaitu termasuk sekolah swasta yang tidak didirikan oleh Belanda. Namun, Ki Hajar Dewantara telah memperjuangkan sekolah ini. Pada tahun 1935, Belanda mencabut aturan ini melalui Undang-Undang Organisasi. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi saya, PRIDA atau Partai Indonesia Raya. Jadi partai ini didirikan oleh Dr. Soekarno pada Desember 1935 di Solo. Organisasi ini adalah fusi dari antara kedua partai Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dengan melalui jalur kooperatif dengan pemimpin Hindia Belanda. Di sini teman-teman, saya akan menjelaskan tujuan dari pembentukan Partai Perindra atau Partai Indonesia Raya. Nah, yang pertama itu mereka memiliki tujuan mencapai Indonesia mulia dan sempurna. Yang kedua, persatuan bangsa. Yang ketiga itu pencerdasan rakyat. Dan yang kelima, persamaan rakyat. Nah, Partai Perindra juga itu tidak menetapkan satu hal tunggal, tetapi menyempurnakan banyak institusi yang untuk kemajuan bangsa, seperti membangun Bank Negara Indonesia atau yang kita kenal BNI, dan rukun tani serta RUPAI. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu Gabungan Politik Indonesia atau GAPI, yang dimana Gabungan Politik Indonesia ini merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Adapun organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada 21 Mei tahun 1939. Adapun beberapa partai-partai yang bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia, yaitu diantaranya ada Parindra, Gerindra, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia. Meskipun berada dalam sebuah kesatuan, organisasi ini juga bersifat federasi partai-partai yang bergabung tetap memiliki kemerdekaan penuh. Terdapat program masing-masing. Begitupun ada 3 asas yang terkandung dalam Gabungan Politik Indonesia, yaitu yang pertama, hak untuk menentukan diri sendiri. Yang kedua, persatuan nasionalisme seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial. Yang ketiga, persatuan aksi seluruh pergerakan. Kami juga mengajak rakyat Indonesia dan Belanda untuk bekerja sama menghadapi bahaya fasisme atau Jerman.
Kerjasama tersebut akan berhasil jika Indonesia diberi hak-hak dalam urusan pemerintah. Tujuan utamanya adalah Indonesia berparlemen yang dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab serta persatuan nasional untuk menentukan nasib sendiri. GAPI menuntut pembentukan parlemen yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada parlemen, bukan Belanda. Pada Desember 1939, GAPI menetapkan bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia. Ketika Belanda dikuasai oleh Jerman, Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang. GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang mengganti Volksraad dengan parlemen yang sesungguhnya, yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Volksraad Ratu Wilhelmina serta Kabinet Belanda. Pemerintah Belanda menanggapi tuntutan itu dengan membentuk sebuah komisi yang tugasnya menyelidiki perubahan-perubahan ketatanegaraan. Tetapi komisi Wisma tersebut tidak begitu disetujui oleh kaum pergerakan. Meski demikian, komisi tersebut tetap berjalan. GAPI sendiri mengumumkan bahwa anggota-anggota GAPI tidak dibenarkan memberikan pendapat sendiri kepada komisi Wisma. Tujuannya untuk menghindari ketidaksatuan pendapat dalam menghadapi komisi Wisma. Hasil kerja komisi ini sangat mengecewakan kaum pergerakan karena hasil penelitian mereka jauh dari objektif. Rakyat Indonesia juga sangat puas dengan pemerintah kolonial Belanda dan tetap ingin bergabung dengan Belanda.